Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nanti hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran pada ini tentang ekonomi bisnis. Sebelum dimulai, pada ini ingin KM untuk menyiapkan dulu berdoa. Silakan. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Doa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Akbar ada? Iya. Anissa? M? Anissa S? Asti? Aura? Hadir. Alwa? Uma? Hadir. Zefira? Wina? Ilwa? Gak ada ya? Kansa? Hadir. Manda? Hadir. Azril? Hadir. Naila? Hadir. Liana? Hadir. Putri A? Hadir. Putri W? Hadir. Rapi? D. Lalu? Hadir. Janto? Nah, baiklah ya, sebelum dimulai pembelajaran, pada ini ingin mengkonsentrasikan dulu ya, pengen menyiapkan dulu, merequest dulu kalian. Pada ini ada games nih, ada permainan. Jadi kalau pada ini bilang pagi, tepuk tangannya sekali. Kalau pada ini bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau pada ini bilang sore, tepuk tangannya 3 kali. Kalau pada ini bilang malam, tepuk tidak tepuk tangan. Semuanya Pak, pagi siang sore. Ya, tim. Pagi, siang, sore, malam. Belum konsentrasi. Pagi, siang, malam. Nah, pagi, siang, sore, malam. Pagi, sore, siang, pagi, malam. Nah, minggu kemarin kita membahas tentang materi kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi, masalah ekonomi, permasalahan ekonomi sudah dibahas dengan pembelajaran model problem based learning ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi, konsumsi, dan pelaku ekonomi ya. Nah, rencananya pada kesempatan yang baik ini hari ini akan menggunakan model pembelajaran yaitu cooperative learning ya. Cooperative learning tipe jigsaw atau tim ahli. Nanti di sini kalian ada yang menjadi ahli-ahli di materi tertentu. Dia ada yang menjadi ahli di materi produksi, ada yang menjadi ahli di materi distribusi, ada yang menjadi ahli di materi konsumsi, ada yang menjadi ahli di materi pelaku ekonomi. Nah, nanti ini adalah sebagai grup dari kelompok asal ya atau kelompok heterogennya. Silakan nanti bagi materinya apa saja ya, terdiri dari 4 materi itu. 4 materi ya, distribusi, produksi, distribusi, konsumsi, sama pelaku ekonomi. Nanti Pak Ade beri waktu 5 menit untuk menuliskan poin-poin pentingnya dan menyiapkan pertanyaan untuk nanti diskusi ya. Nah, setelah itu nanti kalian berkumpul dengan grup sesama materi yang sama dengan tim ahli. Di situ kalian saling diskusi, saling bertanya, saling mencatat poin-poin yang penting ya. Nanti kembali lagi ke grup asal ini untuk nantinya akan ada diskusi antar kelompok. Nanti akan dipilih kelompok yang terbaik
kelompok terbaik satu kelompok terbaik akan diberi penghargaan software. Ya, nanti seperti itu langkah-langkah atau pembelajaran yang akan dilakukan hari ini. Nah, ini ada pertanyaan nih daripada ini pertanyaan pemantik nih. Apakah kalian hari ini telah mengkonsumsi sesuatu? Sudah. Ini apa? Oh, mengkonsumsi siapa? Nah, kalian nih seandainya nanti sudah lulus dewasa, kalian memilih menjadi profesi apa dalam kegiatan ekonomi? Apakah kalian mau menjadi produsen, mau menjadi distributor, atau hanya seorang konsumen aja? Produsen. Jadi produsen apa? Kalian mau jadi apa? Produsen? Konsumen. Produksi apa? Nih, produksi apa? Produksi makanan. Nanti kalian kalau dewasa mau jadi apa? Konsumen aja. Kegiatan ekonominya. Terus ada yang tahu nggak contoh pelaku ekonomi apa? Ada yang tahu nggak contoh pelaku ekonomi? Salah satu contoh pelaku ekonomi nih. Apa? Rumah. Pelaku ekonomi rumah tangga. Kayak kelompok gitu ya Pak? Ya. Oh, sekarang silakan kalian ini langkah yang pertama ya, sudah kelompok yang target. Silakan tentukan siapa yang membahas materi tentang produksi, siapa yang membahas materi tentang distribusi, siapa yang membahas materi tentang konsumsi, siapa yang membahas materi tentang kelompok. Silakan tentukan. Catat poin-poin pentingnya ya, silakan. Apa kasih waktu ya menit? Ya terserah maunya mana tiga aja. Jadi nggak usah semuanya ya, tiga sekolah. Beri tentukan siapa yang produksi.
Bisa. Ada materi nggak ada? Bisa pakai kunci pakai aura. Ini aku Harusnya pakai pakai lebihnya. Mana? konsumsi. Soundnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Tujuan dipakai model ini tuh ya, model pisau ini biar nanti kalian setiap individu itu, setiap siswa itu aktif ya, karena nanti dituntut setiap orang ini harus berkomunikasi, baik berkomunikasi dengan kelompok asal ini maupun nanti dengan kelompok yang lain, dan nanti terakhir akan diskusi. Pernah nggak pakai model ini? Materi yang lain, materinya? Nggak usah banyak-banyak nulisnya ya intinya. Nah, cukup waktunya ya. Kalau bentar lagi ya, 9 menit lagi ya.
nanti sebentar lagi kalian nanti berkumpul dengan sesama materi yang sama ya, atau berkumpul dengan orang-orang yang tim ahli yang sama materinya. Jadi nanti tim ahli produksi nanti berkumpul di sini ya. Tim ahli produksi berkumpul di sini. Nah, cukup ya, silakan cukup. Nanti dilanjut di materi tim ahli. Nanti dilanjut di kelompok tim ahli. Nah, sementara cukup ini untuk yang langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama sudah ini membentuk grup kataloger yang materinya berbeda-beda. Ini adalah kelompok asal ya. Kelompok asal, kelompok pertama. Nah, sekarang langkah yang kedua, nanti kalian berkelompok dengan sesama tim ahli. Jadi yang kebagian materinya produksi nanti berkumpulnya di sebelah sini. Ya. Jadi yang tim produksi nanti berkumpulnya di sini. Sesama tim ahli materi produksi berkumpulnya di sini. Terus yang nanti pembagian materinya tim ahli distribusi nanti berkumpulnya di sini. Tim ahli distribusi berkumpulnya di meja yang kedua ini. Terus tim ahli konsumsi sesama tim ahli konsumsi yang materi yang sama konsumsi berkumpul di meja 3 ini. Nah, yang terakhir tim ahli pelaku ekonomi nanti berkumpulnya di meja yang keempat ini. Silakan. Tim ahli produksi berkumpul di meja 1, silakan. Distribusi yang kedua, konsumsi yang ketiga, pelaku ekonomi yang keempat. Silakan ya, di langkah yang kedua ini kalian sudah berkumpul dengan sesama tim ahli. Jadi meja yang pertama ini adalah kelompok dari tim ahli materi produksi. Di meja kedua ini adalah sama-sama semuanya membahas tentang materi distribusi. Di meja ketiga ini adalah sama-sama membahas tentang materi konsumsi. Meja keempat ini sama-sama kalian membahas tim ahli pelaku ekonomi. Nah, silakan kalian saling berdiskusi, saling bertanya, saling melihat materi yang barangkali kalian belum lengkapi ya. Silakan boleh ngobrol, saling diskusi, saling mencatat barangkali ada materi yang belum lengkap atau materi yang belum kalian catat. Silakan saling diskusi. Barangkali ada materi yang belum tercatat untuk kalian. Ya. So, boleh nanti saling bertukar materi atau pertanyaan. Nah, siapa pertanyaannya? Masing-masing bertanya. Tiga lah. Tiga lah sesuai kualitas pertanyaan. Kalian yang belum sama produksi ini.
7, 2, 4, Udah berapa? 13 menit. Itu yang nama-nama itu Udah. Apa ini? sama tim ahli. Nanti kan terakhir.
langkah yang ketiga, kalian silahkan kembali ke grup yang asal. Kembali ke grup asal. Silakan sudah. Kalian sudah kembali ke grup asal ya. Nah sekarang di grup asal kalian diskusikan kembali, bicarakan kembali tadi materi tambahan materi yang sudah kalian dapatkan di teman tim ahlinya. Jadi apa yang kalian dapatkan di teman tim ahli yang lain. Silahkan yang kebagian materi produksi berdiri. Yang kebagian materi produksi berdiri. Nah. Nah, silakan kalian ke temannya di diskusi disampaikan tentang produksi sedikit aja intinya. Tentang produksi disampaikan ke temannya ya. Jelasin. Ya, produksi itu apa ya, silakan. Nah, ya. Sekarang yang kebagian materi distribusi berdiri. Tolong jelaskan temannya ya. Nah, cukup kaca. Sekarang yang kebagian konsumsi. Jadi, nah, sekarang yang ke bagian kelompok ekonomi.
keempat. Langkah yang keempat kalian nanti diskusi antar kelompok ya. Jadi itu kelompok 1, kelompoknya itu kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Nanti padanya persilahkan. Misalnya kelompok 1 bertanya, mau di pertanyaan ini mau diarahin ke kelompok yang mana terserah. Kalau nanya ke bapak boleh? Antar kelompok dulu. Nanti padanya namain. Kelompok 2 nanti nanya yang kemana, kelompok 3 nanya kemana, kelompok 4 tadi nanya kemana. Nanti penilaiannya adalah pertanyaan seperti apa, pertanyaannya bagusnya pertanyaannya, terus yang kedua yang dinilai adalah jawabannya. Ya. Sekarang kelompok 1 siapa yang mau bertanya? Apa? Siapa Pak? Nanya Pak. Kelompok yang mana? Pilih. Pertanyaannya. Bagaimana kegiatan produksi dalam pelaku Bagaimana kegiatan produksi dalam pelaku ekonomi? Bagaimana kegiatan produksi dalam pelaku ekonomi? Contohnya seperti itu. Boleh. Nanti kalau kelompok lain mau ngasih jawaban boleh ya. Mulai dinilai nih, penilaian kelompok. Ke situ ke apa? Ke siapa yang tulis? Kelompok 3 mau namain? Contoh dari pelaku Bagaimana kegiatan produksi. produksi dalam pelaku ekonomi? Contohnya. Ya. Pak, diulangi Pak. Bagaimana kegiatan produksi dalam pelaku ekonomi? Contohnya kayak ini apa nih? Lok surat. Nah, yang kedua pertanyaannya ini ya. So, biasanya kelompok 2 mau bertanya, silakan siapa yang mau bertanya? Bisa bertanya? Ditujukan buat kelompok siapa? Kelompok 3. Apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi masyarakat? Apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi masyarakat? Yang mempengaruhi besar kecilnya Yang konsumsi. mempengaruhi besar kecilnya kayak kalau misalnya Ini dulu. So, tahu dulu nanti udah tahu ya kelompok yang mana. yang mempengaruhi besar kalau misalnya nggak ada yang oh ya kenaikan harga terus tadi itu skala ekonomi sama pendapatan masyarakat sendiri yang kurang Kelompok 4 siapa bunga? seperti pendapatan masyarakat sendiri, jumlah uang beredar, sama inflasi dan lain-lain. Kelompok 1 mau menambahkan kan? Apa yang mempengaruhi konsumsi, tingkat konsumsi, besar kecilnya konsumsi apa? Pas saja. Pas. Oh, sekarang kelompok 3 mau bertanya tentang apa dari kelompok yang mana? Siapa ini? Najwa, biasanya. Nanya ke kelompok 4. Apa yang akan terjadi jika pemerintah mengabaikan masyarakat luar negeri sebagai pelaku? Apa yang terjadi jika masyarakat mengabaikan pemerintah atau masyarakat? Apa yang akan terjadi jika pemerintah mengabaikan masyarakat luar negeri sebagai pelaku? Boleh jadi jawab dari kelompok 4 awal tersebut. Jika pemerintah mengabaikan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi, maka negara akan susah mencari investor dari negara asing
Kelompok 2 mau menambahin? Aku soal. Silakan. Aku soal. Apa yang terjadi jika pemerintah mengabaikan rumah tangga luar negeri? Akan mengurangi tingkat pendapatan dan mengurangi perlindungan kebutuhan masyarakat dalam negeri. Kelompok 1 Maka negara akan susah mencari investor dari negara asing akan susah mencari kreditur. Sekarang kelompok 4 mau bertanya apa dan kelompok yang mana? Kelompok 1. Silakan. Yang keras ya, berdiri aja sob biar jelas. Apa saja yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi? Apa saja yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, yaitu barang atau jasa. Kelompok 2 mau menambahkan? Yang keras ya bisa. Tiga. Pembelajaran barang dan jasa. Sekarang balik lagi ke kelompok 3 mau bertanya ke siapa? Kelompok yang mana? Saul. Dampak produksi jika tidak ada lagi konsumen. Apa dampak produksi jika tidak ada konsumen? Apa dampak dari produksi jika tidak ada lagi konsumen? Produksi akan mengalami apa? Kenaikan atau penurunan? Ditujukan kelompok mana saja? Kelompok 2. Yang keras, yang keras. Putri Anissa ya? Anissa ya keras. Produksi akan mengalami penurunan kata kelompok 2 Anissa ya. Kelompok 1 mau menambahkan? Pak. Barang yang diproduksi akan mengalami penumpukan. Barang yang diproduksi akan mengalami penumpukan bisa. Kelompok 4 mau menambahkan? Oh ini memproduksi produk jauh lebih besar dari permintaan konsumen. Sama Maksud ya. Sekarang kelompok 2 mau bertanya ke mana? Ke kelompok yang mana? satu. Keempat sekarang. Bagaimana pengaruh kelas sosial terhadap perilaku konsumen dalam melakukan pembelian? Bagaimana pengaruh kelas sosial terhadap perilaku konsumen? Bagaimana pengaruh? Bagaimana pengaruh kelas sosial terhadap perilaku konsumen dalam melakukan pembelian? Untuk kelas sosial dari status yang lebih tinggi akan membeli barang kebutuhan yang berbalik terkenal di tempat yang khusus dan memiliki harga yang cukup mahal. Ada yang lain, ada yang ngomong ini, so. Konsumen akan memilih produk berdasarkan kelas sosialnya semakin tinggi, klasifikasi kelas sosial seseorang semakin tinggi pula selera produk yang akan dibeli. Kelompok 1 mau nggak? Kelompok 1 terakhir bertanya terakhir. Enggak ditujukan ke kelompok manapun, jadi nanti kelompok manapun nanti boleh menjawab, boleh tidak ya, ini bebas. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Apa yang paling sering dilakukan dalam kegiatan konsumsi? Apa yang sering dilakukan dalam kegiatan konsumsi itu kelompok mana? Kemudian, Apa yang sering dilakukan dalam kegiatan konsumsi?
Boleh kelompok yang udah ngacu boleh menjawab lagi apakah kelompoknya. Apa yang sering dilakukan dalam kegiatan konsumsi ya? Ya, pemesanan membeli makanan luar. Membeli pakaian. Membeli makanan di warung, membeli pakaian di toko, membeli bahan baku di pasar. Nah, so, sekarang ini kelompok ini terakhir, pertanyaan terakhir. Boleh nanti dijawab sama kelompok manapun ya. Pertanyaan terakhir. Enggak ditujukan ke kelompok manapun. Bagaimana jika dalam suatu perekonomian bagaimana jika dalam suatu perekonomian pelaku ekonominya tidak ada? Bagaimana jika dalam suatu perekonomian pelaku ekonominya tidak ada? Akan merugikan perekonomian itu sendiri. Akan merugikan perekonomian. Ada kelompok apa? Bagaimana merugikan perekonomian? Bagaimana jika dalam suatu perekonomian pelakunya tersebut tidak ada? So, boleh satu kelompok berkali-kali boleh ya? Perekonomian tidak akan berputar dengan baik dan kebutuhan tidak akan tercapai baik dari sisi produksi, konsumsi, dan distribusi. Bukan. Kegiatan ekonomi tersebut tidak dapat berjalan. Akan merugikan perekonomian itu. Udah itu. Nah lagi yang mau jawab? Usaha akan sepi. Tidak akan mengurangi kesempatan migrasi. Mengurangi kesempatan. Banyak orang pengangguran. Perusahaan juga bagus. Nah ini pertanyaan terakhir dari kelompok 3. Pertanyaan terakhir. Bagaimana jika jumlah konsumsi mengalami penurunan? Bagaimana? Jika jumlah konsumsi mengalami penurunan, konsumsinya menurun, kurang. Kelompok siapa yang menjawab? Kelompok siapa? Saya, Kelompok. bila jumlah produsen berkurang, maka hal yang terjadi adalah penurunan populasi konsumen tingkat 1 yang berdampak juga pada penurunan konsumen tingkat selanjutnya. Kelompok siapa lagi? Boleh satu kelompok boleh menjawab berkali-kali boleh. Logika aja ya, jawabannya logika aja. Kalau nggak ada konsumsi menurun kayak gimana? Dampak. Boleh aja. Ya itu kenapa? Dampaknya ke apa? Kalau konsumsi turun. Maka Boleh. hidup konsumen tingkat 1 yang terganggu, tapi juga konsumen pada tingkatan selanjutnya yang lebih besar, keseimbangan ekosistem juga terganggu. Jadi bakal terganggu. Ekonominya terganggu ya. Ya. Nah ya, sekarang pertanyaan terakhir kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan saluran distribusi? Apa yang dimaksud dengan saluran distribusi? Adalah saluran di mana dari produsen kepada konsumen, produsen kepada pengecer, lalu konsumen, produsen kepada pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Mau jawab lagi, boleh satu kelompok boleh menjawab lagi. Lalu konsumen untuk menyalurkan produk dari produsen hingga konsumen. Mau lagi? Pembagian atau penyaluran produksi ke pihak terkait seperti pelanggan. Mau lagi udah cukup? Cukup. Cukup ya, untuk diskusi kelompok Bapak cukupkan. Nah sekarang langkah yang kelima. Langkah yang kelima melakukan post test ya. Post testnya berupa soal pilihan ganda melalui quiz. Linknya sudah di share ke KM. Bisa. Silakan kalian melewati buku
ini melakukan tes individu ya, soalnya berupa pilihan ganda sebanyak 10 soal dengan aplikasi Quizizz. Linknya udah dikirim ke KM dan nanti bisa di grup ya. Silakan dikerjakan. Di sini nggak perlu itu ya. Nah, shoot meja dulu ya. Bukan shoot. Udah masuk semua udah. Udah, udah ya. Bentar ya. Ansar belum. Udah start. Oh, belum. Jadi menurut guru katanya Dua orang lagi. Lipat dulu kan. Oh ini ada yang belum praktis. Lipat. Wah, baru. Udah, semua udah. Oke ya. Tarik. Saatnya istirahat. It's time to have a break.
Sudah, beres? Nah sekarang tadi udah ya penilaian untuk individunya melalui post test. Nah sekarang langkah yang terakhir, langkah yang keenam, pemberian penghargaan ya. Berdasarkan hasil penilaian tadi dari keaktifan ya, jumlah orang yang aktif di kelompoknya, dari kualitas pertanyaan dan kualitas jawaban, Pak Dani memutuskan bahwa yang menang adalah kelompok 1. Yang menang adalah kelompok 3. Kelompok 3 ke depan. Kelompok 3 semuanya ke depan. Kalau siapa yang mau menerima penghargaan siapa? Kalau ini penghargaannya ya. Dibuka ya. Oke. Ini rumput. Nah, boleh silakan. Mari duduk ya. Nah, alhamdulillah pada pembelajaran hari ini kita selesai. Sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, nanti tadi kita sudah membahas tentang materi kegiatan ekonomi ya, yang terdiri dari produksi, distribusi, konsumsi, dan pelaku ekonomi. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang materi pasar ya. Nah, sebelum diakhiri, Bapak ingin melakukan refleksi. Nanti silakan kalian mengerjakan refleksi yang akan Bapak berikan mengenai pesan-pesan dari pembelajaran hari ini. Nanti akan dikirim melalui Google Form yang Bapak sudah siapkan. Ya, seperti biasa, ada quiz nanti di-share lewat KM dan di-share di grup ya, untuk refleksi pembelajaran hari ini. Terakhir, aku ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa yang majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas, terima kasih banyak ya. Boleh ke ya, boleh kak? Boleh.